Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami, catatan inspirasi dan motivasi hidup. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat, berkah dan bahagia selalu. Ingat pesan dari kami, jangan lupa bersabar, jangan lupa bersyukur, ikhlas dan tawakal dalam menjalani hidup. Sahabat inspirasi sekalian, kali ini saya akan mencoba membahas mengenai tradisi khas atau unik yang ada di daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sebelum kami melanjutkan video ini, jangan lupa dukung selalu channel kami dengan menekan like, komen, share, dan subscribe channel kami agar channel kami dapat berkembang ke depannya dan bisa menginspirasi kita semua. Sebelum kita membahas mengenai tradisi yang ada di daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, saya akan mencoba membahas mengenai tradisi secara umum, di mana tradisi adalah istilah yang berkaitan dengan cara, metode, atau gaya yang khas. Tiap bangsa atau komunitas pasti memiliki tradisinya sendiri. Tradisi ini bisa bersifat khas dan unik. Tradisi adalah konsep suatu kepercayaan atau perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi adalah konsep yang bisa meliputi bahasa, agama, masakan, kebiasaan sosial, musik, dan seni. Seringkali, dalam penerapannya, tradisi adalah apa yang diyakini benar atau salah. Berikut penjelasan tradisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Fang dan Wegners, tradisi adalah pengetahuan, doktrin, kebiasaan, dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun, termasuk cara penyampaian doktrin tersebut. Menurut Van Reysen, tradisi adalah sebuah peninggalan ataupun warisan ataupun aturan-aturan ataupun harta, kaidah-kaidah, adat istiadat, dan juga norma. Akan tetapi, tradisi bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah. Tradisi tersebut malahan dipandang sebagai keterpaduan dari hasil tingkah laku manusia dan juga pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya. Menurut Kennedy, tradisi adalah lembaga yang baru didandani dengan daya pikat kekunoan yang menekan zaman tetapi menjadi ciptaan yang mengagumkan. Jadi, tradisi adalah sesuatu kebiasaan masyarakat dulu yang dijaga dan dilestarikan, namun dipengaruhi oleh budaya luar karena adanya modernisasi. Menurut Commons, tradisi adalah sebuah gambaran perilaku atau sikap masyarakat dalam kurun waktu yang sudah sangat lama, dilaksanakan secara turun-temurun mulai dari nenek moyang. Tradisi yang sudah menjadi sebuah kebudayaan, maka akan menjadi acuan dalam bertindak, berbuat, berbudi pekerti, bersikap, dan juga berakhlak. Baiklah, sahabat inspirasi sekalian, tadi sudah saya jelaskan mengenai tradisi secara umum. Sekarang, mari kita simak mengenai 5 tradisi khas daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Indonesia merupakan negara dengan keragaman tradisi dan budaya. Terdiri dari pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, menyimpan berjuta keunikan seni dan budaya. Nah, sahabat, mari kita simak 5 tradisi khas daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, Karaji. Karaji adalah seni permainan yang sudah berlangsung ratusan tahun.
Ini merupakan hiburan bagi para raja di Sumbawa. Karaji terdiri dari 2 orang dewasa suku asli Sumbawa atau suku Sumbawa, seorang wasit pemisah dan sandro atau dukun yang bertugas mengobati luka petarung Karaji. Para petarung menggunakan tongkat yang disebut sasambu dan perisai yang terbuat dari kulit kambing atau kerbau atau disebut empar. Diiringi dengan gerak tari atau ngumang, petarung memulai karaji sambil berbalas pantun yang bertujuan untuk mencari lawan bertarung. Setelah menemukan lawan, para petarung akan saling pukul untuk menentukan pemenang. Tidak hanya saling pukul dan menahan pukulan lawan, makna di balik permainan karaji memiliki sifat keberanian, kejantanan, dan kekebalan yang bertujuan agar kaum lelaki suku Samawa berani mempertahankan bumi Sumbawa dari orang yang ingin menghancurkannya. Inilah awal mulai karaji tersebar di masyarakat Sumbawa hingga akhirnya menjadi tradisi yang merakyat. Kemudian tradisi khas yang kedua, barapan kebo. Ketika Madura memiliki tradisi karapan sapi dan Sumatera Barat mempunyai tradisi pacu Jawi, tak ketinggalan Pulau Sumbawa juga memiliki barapan kebo yang menjadi kebanggaan masyarakatnya. Barapan kebo dilaksanakan di area sawah basah dan berlumpur. Tugas utama para joki adalah mengambil saka, yaitu tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang berhasil mendapatkannya dialah pemenangnya. Para peserta tidak mengincar hadiah yang diberikan. Barapan kebo lebih menjadi arena pertaruhan warga, pertaruhan harga diri dan martabat. Selain itu juga, kerbau yang berhasil jadi juara bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Kemudian tradisi khas yang ketiga, pandai besi. Keahlian ini mereka wariskan secara turun-temurun dari para leluhur mereka dengan tetap mengikuti teknik dan pola tradisional. Jika berkunjung ke desa, kita akan melihat langsung proses pembuatan senjata seperti parang, pisau, dan alat pertanian lainnya. Pandai besi dilakukan dengan proses memanggang besi dalam api yang bersuhu sangat panas sehingga dapat ditempah dan dibentuk sesuai yang diinginkan. Kemudian dihaluskan dan ditajamkan sehingga dapat digunakan sesuai keinginan para pelanggan. Tradisi khas selanjutnya yaitu main jaran. Main jaran atau pacuan kuda sudah populer sejak zaman kolonial Belanda dan sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat Sumbawa. Main jaran biasanya diadakan setelah musim panen sebagai cerminan rasa syukur masyarakat, dan jokinya adalah anak-anak yang masih duduk di bangku SD berusia sekitar 9-12 tahun. Selain menjadi atraksi hiburan, main jaran juga menjadi ajang untuk meningkatkan harga jual kuda, karena kuda yang menjadi pemenang biasanya memiliki harga jual yang tinggi, yaitu bisa mencapai ratusan juta rupiah. Kemudian yang berikutnya adalah nyorong. Upacara nyorong merupakan salah satu bagian dari prosesi pernikahan putra-putri Sumbawa.
yang merupakan upacara mengantar barang-barang dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki ke tempat calon pengantin perempuan. Biasanya, barang-barang yang diantar berupa bahan makanan pokok, bahan pembuat kue, ternak, pakaian, serta tempat tidur. Barang-barang tersebut diantarkan beramai-ramai dan dipimpin oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama. Selain itu juga, upacara nyorong dijadikan sebagai acara silaturahmi antara kedua pihak keluarga pengantin. Sahabat inspirasi sekalian, itulah penjelasan singkat dari kami mengenai tradisi khas yang ada di daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Semoga tradisi ini bisa menjadi pembelajaran bagi budaya kita untuk lebih melestarikan atas apa yang telah diturunkan dari generasi sebelumnya atau nenek moyang kita, agar kita dapat melestarikan dan dapat menjadikan budaya sebagai cerminan bangsa dan cerminan daerah kita. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih kurang kami mohon maaf. Jangan lupa dukung selalu channel kami dengan menekan like, komen, share, dan subscribe channel Catatan Inspirasi dan Motivasi Hidup. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.